Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi lainnya ada status hukum Erin atas laporan mantan ART-nya Herawati di Polres Metro Jakarta Selatan, yang kini sudah naik status dari sidik ke lidik. Lantas, akankah Erin segera ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana respon Erin mendengar kabar tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Besti, kasus dengan penganiayaan terhadap mantan ART bernama Herawati yang menyeret nama Erin Wartia Trigina alias Erin Wartia tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda merdeka. Setelah laporan dugaan penganiayaan terhadap mantan ART itu sebelumnya bergulir di tahap penyelidikan, kini perkara tersebut resmi ke tahap penyidikan alias lidik. Keputusan itu diambil setelah penyidik menilai terdapat dugaan tindak pidana yang perlu didalami melalui proses penyidikan. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Visumnya juga ada, saksi-saksi juga sudah menerangkan. Jadi ada potensi terlapor akan menjadi dalam posisi tersangka. Di sisi lain, perkara ini juga terus menjadi perhatian karena masing-masing pihak memiliki versinya sendiri nih Besti. Karena itu setiap tahapan penyidikan menjadi sangat penting untuk menguji seluruh keterangan, bukti dan fakta yang telah dikumpulkan. Hingga saat ini proses hukum masih berjalan dan belum ada keputusan resmi mengenai status tersangka terhadap Erin Wartia. Seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum yang berlaku. Setelah beberapa waktu memilih irit bicara, Erin Wartia akhirnya angkat suara melalui kuasa hukumnya terkait ajakan damai yang sempat disampaikan mantan asisten rumah tangganya Herawati hingga perkaranya telah naik status ke lidik. Lantas, benarkah pintu damai masih terbuka? Dan bagaimana Erin memandang perkembangan perkara yang kini sudah memasuki tahap penyidikan alias lidik? Kalau tahapan itu kan memang diperlukan dalam penyidikan, dalam proses menangani perkara ya. Dari lidik lalu naik ke sidik. Jadi menurut saya naik ke sidik itu tidak ada horornya, nggak ada ya, karena memang itu kan melalui proses ya. Dari sidik dari lidik ke sidik itu kan dianggap sudah memenuhi unsur pada pasal yang dilaporkan. Jadi saya tidak melihat adanya ini akan tersangkakan seperti yang pihak sana dengungkan selama ini ya. Tetap harus melewati proses selanjutnya. Kalau kami pribadi lebih suka naik ke sidik ini, artinya pihak kepolisian kan akan lebih intens, akan lebih fokus lagi untuk memanggil para pihak, melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Jadi menurutku ini langkah yang baik, langkah yang bagus dalam proses hukum ya. Mengenai isu perdamaian yang juga kembali mencuat, kuasa hukum Erin menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya penyelesaian secara damai. Namun hingga saat ini pihaknya masih belum menerima komunikasi langsung dari pihak terlapor ataupun kuasa hukum Herawati nih Besti. Menurut pihak Erin, apabila memang terdapat keinginan untuk berdamai, komunikasi langsung atau fasilitas dari kepolisian dapat menjadi langkah awal untuk membangun dialog antara kedua belah pihak. Nama baik sudah tercoreng, narasi sudah terbangun dengan sekian dengan horornya lah ya kalau menurut saya ya. Terus tiba-tiba tuh yang, yuk kita damai aja. Kan mungkin tidak akan segampang itu juga orang menerima damai. Udah dipanggil ya saksi-saksi tambahan dari mereka ya. Nah kemungkinan besar mungkin dalam waktu dekat ini akan ada pemanggilan dari pihak kami. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Erin juga menyinggung keterlibatan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang sebelumnya memberikan perhatian terhadap perkara ini. Erin melalui kuasa hukumnya ada ketimpangan yang ia rasakan terkait perhatian Rieke Pitaloka selaku anggota DPR RI Komisi 13. Mengklaim diri sebagai masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan Hera, Erin meminta dengan tegas agar Rieke Diah Pitaloka dan jajaran komisi terkait agar mendengarkan suaranya juga terkait laporan polisi yang dibuat Hera beberapa waktu lalu. Bukan tanpa alasan nih Besti. Kuasa hukum Erin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan rapat dengar pendapat kepada Komisi 11 DPR RI agar pandangan dari pihak Erin juga dapat didengar.
Namun hingga saat itu belum ada tanggapan atas permohonan tersebut. Nah, kenapa pihak Ibu Rike yang saya lihat sangat aktif ya dalam case ini, kenapa nggak coba dengan memfasilitasi seperti itu? Lihat, ada nggak ketakutan itu? Kan kita bisa membaca psikisnya orang, bisa membaca gesturnya orang. Itu yang saya sayangkan. Aku minta tolong kepada Ibu Rike Diah Pitaloka selaku wakil rakyat. Kami minta untuk lebih adil, karena memang peran Komisi 13 itu sebagai wakil rakyat itu harus memiliki keadilan, menjembatani keadilan dalam proses hukum manapun, sebagaimana layaknya warga negara yang harus mendapatkan keadilan di mata hukum. Yang kalau orang mengatakan ngapain sih ngurusin kasus kayak begitu ya. Ini adalah batu uji bagi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang disahkan pada 21 April 2026 yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang, tadi sudah disampaikan oleh Bang Dua Lipa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga gitu. Sementara itu proses hukum sendiri masih terus berjalan. Kuasa hukum Erin menyebut penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak terlapor, yang memperkirakan dalam waktu dekat giliran saksi dari pihak Erin yang akan dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan Besti. Dengan demikian, seluruh fakta yang disampaikan masing-masing pihak masih akan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Akankah seluruh alat bukti yang terkumpul mengarah pada babak baru dalam kasus ini? Atau justru muncul fakta-fakta lain yang mengubah arah penyidikan? Dan mampukah penyidikan ini menjadi titik terang bagi semua pihak? Ataukah justru akan membuka lembaran baru yang lebih mengejutkan? Informasi selanjutnya dari Ruben Onsu yang secara belak-belakan tegur Giorgio yang ikut campur soal anaknya dengan Sarwenda. Seperti apa isi teguran Ruben Onsu tersebut? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, persoalan hak asuh yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwenda kini tak lagi hanya menjadi perbincangan publik, tetapi kini sudah mendapat perhatian khusus dari Lembaga Perlindungan Anak. Bukan terjadi begitu saja, melainkan karena Sarwenda memutuskan untuk membuat aduan ke KPAI. Sementara Ruben Onsu menyampaikan keresahannya ke Komnas Anak dan membuat gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum lama ini di Besti. Menanggapi rumitnya persoalan Ruben Onsu dan sang mantan istri, KPAI dan Komnas Anak sama-sama menyampaikan pesan sebagai pengingat bagi keduanya, agar perseteruan orang tua jangan sampai anak menjadi korbannya. Sebab itu sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk membantu mediasi kedua belah pihak, hingga saat ini menurut KPAI belum ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur tersebut. KPAI juga menjelaskan bahwa apabila ada dugaan tindak pidana termasuk dugaan eksploitasi anak, maka hal itu harus dibuktikan melalui proses hukum dan dilaporkan kepada pihak berwenang. Kami sebetulnya menawarkan mediasi ya, sebagaimana tugas KPAI salah satunya mediasi. Tapi nampaknya kedua pihak belum menginginkan itu gitu ya. Yang satu, Mas Ruben misalnya, lebih ingin kepada pengasuhan, kemudian ingin membuktikan dugaan eksploitasi anaknya juga gitu ya. Nah, terkait dugaan eksploitasi anak yang katakanlah malam hari dibawa oleh Mbak Sarwenda untuk live di TikTok gitu ya. Nah, ini dugaan itu harus lapor juga kepada kepolisian gitu ya. Kami dorong juga kalau memang ada dugaan tindak pidana oleh orang tua gitu ya. Karena bagaimanapun juga orang tua ya berkewajiban untuk melindungi anak gitu. Tapi kalau dia melakukan eksploitasi anak ya tentu itu merupakan pelanggaran gitu ya. Di sisi lain, Komnas Anak memilih mengingatkan kedua orang tua agar tidak larut dalam konflik yang berkepanjangan. Karena menurut mereka apapun persoalan yang terjadi antara orang tua jangan sampai mengganggu kondisi psikologis anak. Kita sebagai pasangan tuh boleh kita gagal sebagai pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal untuk menjadi orang tua anak-anakmu. Dan perpisahan itu kan sudah mencederai
menyakiti anak-anak, jangan tambah lagi. Pikirkan anak-anaknya, jangan egois ya. Di tengah polemik dirinya yang sulit bertemu dengan anak, Ruben Onsu sendiri tak menyembunyikan rasa rindunya kepada anak-anaknya nih Besti. Meski demikian, ia memilih menahan perasaan itu sampai waktu yang menurutnya lebih tepat. Menurut Ruben, keinginannya itu tak bisa dipaksakan saat ini karena persoalan yang awalnya hanya berpusat pada persoalan hak asuh, namun berbagai tanggapan dan opini yang terus beredar membuat permasalahan menjadi semakin rumit. Ruben juga menegaskan bahwa yang ia harapkan saat ini bukan berdebat atau adu pendapat dengan pihak Sarwenda, melainkan kejelasan soal pola pengasuhan anak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pasca bercerai. Rasa kangennya beda, makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Ini kan yang dibahas tentang hak asuh anak doang, ya udah diomongin berkali-kali itu, diputer-puter lagi gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri ngelihatnya ini jadi ruwet sendiri gitu. Makanya terus giliran kita menjawab simpang siur atau mungkin obrolan-obrolan miring ya gitu, dibilang kita yang memperpanjang, ya kita yang rumit jadinya. Tapi nih Besti, di balik panasnya perebutan hak asuh anak yang hingga kini masih bergulir, kini muncul babak baru yang tak kalah mengejutkan. Bukan lagi sekedar persoalan jadwal bertemu atau gugatan di pengadilan, melainkan Giorgio yang ia nilai semakin melewati batasan sebagai kekasih Sarwenda. Ruben Onsu pun tak lagi memilih diam. Dengan nada tegas ia melontarkan peringatan yang langsung menyita perhatian publik. Benarkah batas itu sudah terlampaui atau ini hanya kesalahpahaman yang terlanjur membesar? Saya ya insya Allah pokoknya mudah-mudahan dengan ini mau siapapun itu harus bisa lebih menaati peraturan ya, hari-hari yang sudah ditentukan. Kita harus bekerja sama. Bagaimana ketika transisi ke 3 hari di saya, terus habis itu terus kembali lagi ke 4 hari, gitu, itu kan harus dilakukan gitu. Makanya tujuannya itu bukannya mau mengambil tidak boleh ketemu, oh enggak. Aduh, aku telepon. Apa sayang? Boleh sayang. Thank you. Oke sayang. Terus ngapain kamu bilang boleh deh? Terus kamu suruh dia minum yang banyak. Kan gak boleh, kita lagi boleh dirti, kan sudah minum banyak. Kasian lah sama bapak. Kini Ruben Onsu tak hanya berpolemik dengan sang mantan istri Besti, melainkan juga dengan adik kandungnya Jordi Onsu. Bukan rahasia umum lagi jika Jordi Onsu belakangan menunjukkan keberpihakannya kepada Sarwenda, bukan ke kakak kandungnya Ruben Onsu. Keputusan Jordi itu ternyata sukses membuat publik sempat percaya bahwa dalam polemik ini disebabkan oleh Ruben Onsu. Meski sudah mengetahui hal tersebut dari lama, Ruben mengaku enggan untuk memberikan komentar menohok ke sang adik Besti. Namun kali ini sang artis merasa perlu meluruskan beberapa hal terkait sang adik. Menurutnya, dalam tubuh mereka mengalir darah yang sama. Ruben merasa perlu memperingatkan sang adik karena menurutnya Jordi Onsu bukan adik yang ia kenal sejak kecil. Saya juga baru nonton beberapa interview dia yang dia bilang ini itu tentang rumah saya gitu. Saya bilang, ya Allah, saya cuma bilang sombong anak. Dia harus diingatkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pengingat yang baik. Mau apapun benteng pemisahnya, ya tetap dia adalah darahnya. Ya, dia tetap darahnya gitu. Jadi saya tidak bilang saya benar. Gitu. Cuman saya bilang ini, kita itu sudah yatim piatu. Tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau lo nggak mau nurut sama kakak, lo mau nurut sama siapa? Rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi cukup gitu. Udah cukup bermain mengambil pelakon jagoan ini cukup, karena lo dan gue nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya lo tetap adik gue kan gitu. Akankah perselisihan ini segera mereda demi masa depan anak-anak? Seperti peringatan keras dari KPAI dan Komnas Anak, atau justru masih akan muncul babak-babak baru yang lebih mengejutkan?
Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.